Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sampai hari ini ya, kita ketemu kembali. Kita nanti akan melanjutkan pelajaran PPKN ya, karena memang kita kosong terus. Jadi kemarin kita sudah membahas PPKN juga, dan ini nanti akan dilanjutkan lagi ya pembahasannya. Jadi kemarin kita membahas tentang bela negara ya, sampai dengan pengertian negara dan juga syarat-syarat menjadi suatu negara yang sudah sampai di situ ya, sampai dengan wilayah. Oke, sambil menunggu teman-teman biar masuk ya. Oke, kemarin kita sudah selesai ya. Kita kemarin sampai pemerintah yang berdaulat. Kita nanti akan masuk nih. Pengakuan dari negara lain. Sambil tulis sebentar. Ya, masih ada yang belum hadir ya.
saya tunggu ya. Apabila selama nanti 15 menit teman-teman belum hadir, berarti langsung saya mulai saja gitu ya. Oke, belum ada yang hadir ya. Mungkin 3 menit lagi akan saya mulai pembelajaran. Mungkin memang teman-teman masih pada sibuk ya. Masih belum ada yang masuk ya.
Oke, ini sudah ada yang masuk ya. Mbak Sofia. Selamat siang Mbak Sofia. Halo, selamat siang. Halo Mbak Sofia. Oke, selamat siang. Bisa mendengarkan suara saya ya berarti ya. Oke, saya review kembali sedikit yang di atas ya, yang pembahasan kemarin, karena kemarin siang juga teman-teman tidak bisa hadir ya. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas di sini tentang arti penting membela negara ya. Di sini membela negara itu tidak harus kita terjun langsung menggunakan senjata kayak gitu ya untuk mempertahankan suatu negaranya, tetapi kita nanti juga bisa membela negara kita dengan cara kita belajar. Kenapa kita memilih dengan cara belajar? Karena kalau kita belajar dan nantinya kita akan mendapatkan prestasi, nah, itu nanti akan salah satu contoh dari bela negara kita ya. Jadi kita nanti akan mengukir prestasi yang akan membanggakan negara kita. Nah, itu salah satunya. Baik, bela negara juga bisa dilakukan oleh aparat TNI dan Polri sebagai pertahanan dan keamanan gitu ya. Kita langsung saja. Nah, ini dari pembelaan negara ini juga dilandasi adanya hukum bela negara. Jadi di sini juga ada hukum bela negara. Nah, yang dibela itu siapa di sini? Dari bela negara ya. Nah, tidak hanya negara saja yang dibela, tetapi di sini ada rakyat, ada wilayah, dan juga pemerintahan. Nah, tadi ya, dari cara pembelaan, tadi sudah dijelaskan ya, kita bisa dengan cara kita belajar maupun dari aparat TNI maupun Polri ya. Nah, di sini ada dua ya, cara membela negara, di mana ada militer dan non-militer. Nah, kita bisa lihat di sini militer ya. Nah, ini ada juga komponen utama yang menjadi keamanan maupun pertahanan suatu negara ya. Itu dilakukan oleh TNI dan juga Polri. Nah, non-militer ini juga dilakukan di sini dengan cara bela negara dalam bidang sains. Yang fisika ya, kayak gitu. Ada juga dalam bidang olahraga dan juga bidang musik maupun kesenian. Nah, dari non-militer ini, apa sih yang dapat kita hasilkan? Kenapa tidak langsung menjadi anggota militer saja untuk membela negara kita? Jadi, sebagai warga negara Indonesia ya, untuk membela negara itu tidak hanya yang melakukan pembelaan itu pemerintahnya secara langsung terjun ya, seperti aparat TNI maupun Polri ya. Nah, kita juga bisa terjun secara langsung. Oke, nggak apa-apa, selamat siang Mbak Luna juga ya. Nggak apa-apa, yang penting bisa masuk. Nah, di sini juga non-militer juga bisa dikatakan membela negara. Karena apa? Karena kita belajar dalam bidang dari 3 bidang tersebut ya. Nah, apabila kita mengukir prestasi, menjadi pintar, menang di dalam olimpiade kayak gitu ya, nah, nanti prestasinya akan bisa membanggakan suatu negara. Jadi bisa diinternasionalkan kayak gitu. Nah, ini ya untuk hasilnya ya, tadi seperti yang saya katakan ya. Dari hasil kedua tersebut, salah satunya di sini kan terjaganya keamanan dan ketertiban. Karena apa yang melakukan pembelaan negara di sini dipegang oleh TNI maupun Polri ya. Nah, tidak hanya itu, terjaganya kedaulatan di mana ada rakyat, wilayah, dan pemerintah. Nah, kalau dari bidang non-militer sendiri di sini tadi ya, dan cara kita belajar, mencari ilmu setinggi-tingginya, kita nanti akan melakukan suatu lomba-lomba maupun karya ilmiah dan juga
akan mendapatkan prestasi yang nantinya akan mengharumkan nama Indonesia. Nah, kita lanjut di sini pilihan negara ya, maupun pentingnya usaha membela negara. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa negara itu tidak hanya berdiri semudah itu ya menjadi satu negara, tetapi apa? Tapi di sini negara juga suatu organisasi tertinggi dalam suatu masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, baik dalam hidup suatu wilayah dan juga nanti akan memiliki pemerintah yang berdaulat. Jadi di sini ya untuk negara sendiri adanya suatu negara gitu ya. Jadi ada sekumpulan masyarakat maupun rakyat yang hidup pada suatu wilayah dan mereka itu memiliki suatu tujuan dan nantinya mereka akan memiliki suatu pemerintahan di mana nanti dari wakil rakyat tersebut akan salah satunya ada yang memimpin kayak gitu ya. Nah, itu adalah negara. Nah, negara sendiri itu akan berdiri apabila ada penduduk maupun rakyat, ada suatu wilayah dan juga pemerintahan yang berdaulat. Tidak hanya itu ya, diakui oleh negara lain. Nah, itu nanti yang akan masuk pada syarat-syarat terbentuknya suatu negara. Oke, aslinya kita kemarin sudah bahas ya, tapi kita review kembali. Oke, mungkin sementara ini ada yang ditanyakan dari Mbak Sofia maupun Mbak Luna. Halo? Halo? Belum ada respon ya? Belum ada. Oke, udah ditanyakan. Ya, kita masuk pada syarat-syarat terbentuknya suatu negara. Nah, salah satu syaratnya di sini ada rakyat, pemerintahan yang berdaulat, ada juga wilayah. Dan tak lupa lagi kita nanti akan diakui oleh negara lain gitu ya. Nah, itu nanti akan terjadi maupun berdirilah suatu negara. Nah, dari syarat terbentuk tadi ya, ini juga sudah dirumuskan pada konvensi Montevideo yaitu pada tahun 33 dan juga Mahfud MD yang disebut unsur konstitutif, di mana syarat tambahan lain adanya pengakuan internasional atau dari negara lain yang awalnya di sini ya, syarat utamanya di sini menjadi satu negara itu adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Tetapi di sini pada tahun 1933 oleh ini ya konvensi maupun oleh Mahfud itu disebut konstitutif. Nah, di sini tuh memiliki syarat tambahan yaitu adanya pengakuan internasional atau pengakuan dari negara lain. Di sini juga Oke, selamat siang juga Mbak Yayan ya. Ya, itu adalah syarat terbentuknya negara. Jadi yang awalnya 3 tadi ya, itu ditambah lagi tadi ya, adanya satu pengakuan internasional maupun pengakuan dari negara lain. Nah, yang awalnya tadi menjadi unsur konstitutif, dan ditambah lagi satu ini ya, satu poin ini ya, adanya pengakuan internasional dari negara lain. Nah, Mahfud MD ini menyebut unsur deklaratif. Apabila dari 4 unsur tadi ya, kalau ketiga-tiganya tidak memiliki syarat, mungkin syarat tidak ada rakyat tapi tidak memiliki wilayah, terus tidak memiliki pemerintahan, tapi itu bukan dikatakan suatu negara.
Nah, apabila rakyat, wilayah itu sudah ada, pemerintahannya tidak ada, itu juga nantinya tidak akan diakui secara internasional karena itu suatu syarat yang sah gitu ya. Ini sudah ada yang masuk. Selamat siang Mbak Sophia ya. Itu dari syarat-syarat negara. Kita masuk syarat yang pertama yaitu rakyat ya. Ini rakyat. Oke, syarat yang pertama untuk berdirinya suatu negara. Di sini ada rakyat. Kenapa rakyat itu adalah salah satu syarat utama? Karena apabila kita membuat suatu negara, kalau tidak ada rakyat, siapa yang nanti akan memegangnya? Apakah kaum-kaum di luar sana? Kan tidak mungkin. Rakyat itu berarti yang sangat pokok sekali, sangat penting. Nah, rakyat tersebut itu nanti mereka akan bertempat pada suatu wilayah di mana wilayah tersebut nanti mereka akan kuasai gitu ya. Nah, tadi ya. Jadi rakyat tadi ya, itu mewujudkan suatu cita-cita yang diharapkan terhadap negara, memiliki tujuan. Jadi tujuan sebagaimana ingin menjadi negara yang seperti negara-negara di sampingnya kayak gitu ya. Tahan, karena mereka sudah menilai kalau memang ada rakyat itu sudah tentu dia akan tinggal pada suatu wilayah. Modul 9, kayaknya sudah saya upload ya. Oh, berarti saya gagal nguploadnya. Yang ini kemarin yang di grup itu belum masuk berarti. Oke, insya Allah nanti saya upload ya sekalian yang ini. Pokoknya mau nggak mau ini nanti akan saya upload sore ini, nanti saya unggah gitu ya. PPKN kemarin sudah ya, tinggal bahasa Indonesia. Kayaknya sudah, memang sudah saya upload. Mbak Luna mungkin sudah mendownloadnya. Oke, saya menggunakan ini ya, buku elektronik BSE ya. Saya ambil dari BSE. Oke, pas HP-nya mati. Nanti saya kan kemarin nguploadnya di grup chat ya. Nanti saya upload lagi ke grup yang grup apa namanya? Ya grup pokoknya gitu ya. Grup aslinya gitu ya. Nanti saya upload lagi. Tadi siang sudah saya upload kok. Kemarin siang berarti ya. Itu ke grup chat ya. Ya ke kelas nanti. Oke, kita nanti bahas lagi ya tentang bukunya. Saya sudah memiliki bukunya semuanya. Oke, di sini tadi ya dari syarat utama, salah satu untuk berdirinya suatu negara, salah satunya adalah rakyat. Jadi rakyat tadi ya, rakyat tadi yang bertempat tinggal pada suatu wilayah, mereka memiliki suatu cita-cita maupun tujuan. Nah, nantinya mereka itu nanti akan membuat suatu kelompok maupun sebuah organisasi ya gitu ya, nanti akan ada yang diketuai. Nah, semakin banyak dari rakyat tersebut menggabung, nanti akan menjadi suatu pemerintahan. Jadi pada zaman dulu memang sebagaimana adanya suatu proses gitu ya. Nah, rakyat sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan juga bukan penduduk. Sini ya. Rakyat ini ya, dibedakan menjadi dua, ada penduduk dan bukan penduduk. Nah, di sini. Kenapa rakyat juga masih dibedakan? Tidak hanya rakyat saja, penduduk juga nanti akan dibedakan menjadi dua, gitu ya. Nah, di sini untuk penduduk di sini adalah memenuhi syarat. Nah, jadi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat administratif tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan negara. Jadi ada beberapa sekumpulan orang
yang diperkenankan untuk memiliki maupun bertempat tinggal ataupun domisili di negara itu ya. Jadi kayak KTP ya. Jadi mereka memiliki KTP. Nah, itu adalah merupakan salah satu syarat administratif. Nah, kenapa bisa dikatakan bukan penduduk? Lah, kita bisa melihat kalau penduduk itu memenuhi syarat-syarat administratif seperti memiliki KTP dan juga KK yang sah gitu ya. Nah, ini juga berbalikannya dengan bukan penduduk. Karena apa? Rakyat dikatakan bukan penduduk tadi ya, apabila tidak memiliki syarat-syarat sebagai penduduk. Penduduk gitu ya. Nah, penduduk juga nantinya akan dibagi menjadi dua, yaitu penduduk warga negara dan juga penduduk warga itu penduduk bukan warga negara maupun warga negara asing gitu ya. Mungkin seperti teman-teman ya, kalau di sana adalah penduduk warga negara asing gitu ya, karena bertempat tinggal di luar negeri. Ya, orang asing ya. Nah, penduduk warga negara maupun disebut dengan warga negara ya, kalau kita sering mendengarnya, warga negara adalah orang-orang yang berdasarkan hukum dan merupakan anggota, bahkan memiliki kewajiban yang diatur oleh peraturan undang-undang yang berlaku pada suatu negara tertentu. Oke, ibaratnya gini ya, dibagi menjadi dua ya, penduduk WNI dan WNA gitu ya, warga negara Indonesia maupun warga negara asing gitu ya. Jadi warga negara Indonesia sendiri ibaratnya ya, adalah orang-orang yang sudah mengikuti peraturan maupun hukum dari dewan-dewan di sini ya, maupun undang-undang yang sudah berlaku pada suatu negara. Dan apabila di sini ada penduduk bukan warga negara asing ya berarti ya, bukan negara asing, ada penduduk dari warga negara asing gitu ya. Nah, itu adalah warga negara asing apabila orang-orang yang diperkenankan menetap untuk sementara. Jadi mereka itu di sana itu cuman menetap untuk sementara itu pada suatu negara. Jadi seperti teman-teman ya, teman-teman di Taiwan kan cuma sementara gitu ya, tidak benar-benar pindah ke sana. Nah itu teman-teman juga dikatakan sebagai warga negara asing gitu ya. Nah penduduk dan juga warga negara di sini itu sudah diatur ya pada undang-undang tahun 1945 yang sudah diamandemen pada pasal 26 sampai 28. Nah, tadi ingat-ingat ya, yang awalnya rakyat tadi ya, rakyat itu adalah seluruh dari Indonesia, jadi seluruh dari beberapa wilayah gitu ya. Nah, rakyat sendiri itu dibagi karena apa? Jadi pendidikan penduduk. Jadi kalau penduduk kan mereka sudah memiliki syarat sah. Apabila di wilayah-wilayah tertentu ya seperti Papua, Kalimantan itu juga mereka ada beberapa orang yang belum memiliki syarat-syarat sah karena apa kita belum terjangkau untuk datang ke tempat sana gitu ya, apalagi pendataan-pendataan untuk listrik-listriknya memang belum sampai ke sana gitu ya. Penduduk tadi juga dibagi menjadi dua, warga negara dan juga bukan warga negara maupun warga negara asing gitu ya. Kita masuk wilayah. Kalau kita sudah membahas wilayah, Indonesia ini adalah perairan yang paling luas di dunia ya, kalau Indonesia. Oke. Kita di sini memiliki wilayah kedaulatan pada suatu negara. Jadi pada umumnya dibagi menjadi tiga bagian. Dibagi dalam tiga bagian. Ada wilayah, darat, laut, dan udara. Kalau di darat ya itu biasanya memiliki
garis batas maupun perbatasan dengan wilayah negara lain. Tadi ya, oke. Itu adalah yang darat, jadi ada garis batas ya, ada dengan wilayah lain gitu ya. Ini maksud pada lautan ya di sini. Jadi garis batas itu berupa laut maupun perairan, di mana ada sungai, danau, dan masih banyak lagi ya, ada selat gitu ya. Nah, wilayah darat. Untuk wilayah darat sendiri itu mungkin yang kita ketahui ada pegunungan, bukit maupun lembah ya, ataupun ada juga garis batas buatan seperti pagar tembok dan pagar kawat berduri. Ya, yang pernah nonton film Dimension itu juga kita pernah lihat ya, ada tembok yang sangat tinggi sekali, panjang sekali, itu adalah pagar kawat berduri ya. Lalu pagar tembok itu seperti tembok Cina kayaknya ya, itu mungkin tembok perbatasan juga. Kalau di laut biasanya, oke, kita nanti membahas tentang di laut. Nanti ada zona maupun ZEE ya, zona ekonomi eksklusif ya berarti ya. Nanti itu akan ditarik garis selama 200 mil gitu ya, dari darat ke laut sampai dengan ke laut bebas. Jadi sudah ada perairan maupun garis batas karena sudah diukur. Nah, ini kita masuk ya. Teman-teman ingin melihat. Oke. Ini adapun dari perbatasan ya untuk negara lain, karena kita memang di sini ya Indonesia itu nanti akan berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, dan juga Samudra Pasifik ya. Nah, dengan Malaysia dan Timur Leste kita dulunya gabung ya. Jadi mereka sudah saya ini ada Timur, Malaysia, Kuala Lumpurnya di sini ya. Nah, ini pertanyaan nggak terlalu jelas. Karena saya kurang terlalu bisa membaca ya. Kalau Jawa di sini posisinya, Sulawesi di sini, Kalimantan, dan Sumatera gitu ya. Nah, ini perbatasannya. Ini bisa juga biasanya kalau kita itu lebih spesifik pada laut ya, perbatasan kita itu biasanya pada laut gitu. Jadi ada perhitungan ya. Nah, kita penasaran ya. Kenapa sih tadi ada yang tanya ya? Laut bagaimana cara membatasinya dengan negara lain? Nah, ini ya. Wilayah laut maupun perairan pada satu negara itu termasuk ada sungai yang dikatakan laut ya. Nah, di sini ada sungai, danau, laut sendiri, selat dan teluk ya. Nah, di sini ada yang dikatakan di luar wilayah perairan teritorial. Nah, nanti kita akan membahas perairan teritorial itu apa sih? Jadi di luar wilayah teritorial itu masuk pada kawasan laut bebas yang ditentukan oleh hukum laut internasional. Jadi nanti setelah kita menghitung laut dari saat dia susut gitu ya, airnya mengecil, nah itu nanti akan diukur sampai dengan nanti apa kita nanti mengukurnya sesuai apa, karena nanti di sini ada beberapa ya dari laut teritorial, dari ZEE sendiri, laut tambahan gitu ya. Nah, ada laut teritorial. Kalau teman-teman penasaran cara mencari batasan ya. Nah, ini ada laut teritorial, di mana lautan ini merupakan batas wilayah perairan, yaitu pada suatu negara. Nah,
laut teritorial di sini itu untuk batas pencapaian maupun lebar dari laut dari darat ke laut tengahnya ya di sini selama 200 mil 100 mil laut ya. Nah, di mana diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari dasar ataupun garis pantai ketika air surut. Jadi hasilnya sudah dihitung ya, tapi cara menghitungnya saya juga kurang tahu ya gimana. Tapi mungkin sudah ada sistemnya. Sampai-sampai apabila ada ada kapal nelayan yang melewati perbatasan. Mereka kan memang kadang tidak tahu ya perbatasannya di mana. Nah, sampai-sampai dia terkena bom kayak gitu. Tapi mungkin satelit di atas itu sudah mendeteksi perbatasan laut karena laut itu sangat lebar sekali ya teman-teman lihat. Laut itu sangat luas sekali. Jadi di sana mungkin ada satelit yang bisa mendeteksi apabila nanti ada nelayan-nelayan yang masuk ke wilayah kita. Nah, mereka nanti akan mendapatkan sanksi tertentu. Nah, untuk perhitungan tadi ya, untuk membatasi dari maupun antar wilayah tadi ya, kalau menggunakan laut teritorial tentu ya. Nah, ini dihitung dari 200 mil laut. Nah, itu berdasarkan garis lurus dari garis dasar ya, jadi mungkin dari pesisir ya. Karena apa? Mereka menghitungnya itu ketika air surut. Jadi dari perairan yang sangat serang tadi ya, kalau surut kan memang dia menengah, nah itu dihitung sampai ke tengah sejauh 12 mil. Nah, ada juga zona tambahan. Nah, nanti ini tuh tergantung wilayah beda-beda ya. Ditetapkan ZEE Indonesia. Jadi kita nanti menggunakan zona ekonomi eksklusif. Kalau kita menggunakan yang poin 3. Nah, ada juga di sini ada zona tambahan di mana laut teritorial tadi ya. Laut teritorial ini tuh akan ditambah sejauh 12 mil laut yang dihitung berdasarkan garis ataupun batas luas laut teritorial. Jadi setelah batas 12 mil ini ya, nah 12 mil di tengah ini nanti akan disambung lagi dengan zona tambahan. Jadi 12 mil ini yang sudah di tengah nanti akan ditambah dengan zona tambahan sejauh 12 mil. Jadi nantinya akan menjadi zona tambahan ini akan menjadi 24 mil laut. Ya, jadi untuk zona tambahan ini adalah untuk menambahkan maupun memperluas batasan dari negara lainnya. Nah, kita masuk zona ekonomi eksklusif. Nah, pada zona ekonomi eksklusif di sini ya, ataupun kita sering banget yang mendengar dengan ZEE, itu sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada 21 Maret tahun 80-an ya, dan juga di Undang-Undang Nomor 5 tahun 83. Nah, untuk luas zona ekonomi eksklusif milik Indonesia sendiri ini ya, karena ini milik kita, itu mencapai 200 mil, beberapa kali lipat dari ini ya. Sangat luas sekali ya punya kita ya. Nah, itu diikut dari garis pangkal laut, yaitu wilayah Indonesia. Jadi sangat luas sekali untuk perairan kita. Sampai ke dalam itu ya, zona laut bebas biasanya. Jadi dengan ditetapkan ZEE Indonesia itu pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya alam. Kenapa bisa dikatakan itu? Indonesia ini sangat terkenal lagi ya untuk perikanannya sangat tinggi sekali, nilai jualnya juga sangat tinggi sekali untuk mengekspor ya hasil pengambilan ikan-ikannya. Itu juga merupakan sumber daya alam kita ya untuk menambahkan perekonomian kita juga. Nah, untuk memberikan kebebasan bagi pelayaran dan penerbangan internasional serta pemasangan kabel kawat
laut yang dijamin hukum internasional. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya nelayan-nelayan saja ya yang bisa bebas mencari ikan kemana-mana karena memang luasnya itu melebihi dari negara-negara lain gitu ya ibaratnya. Oke. Untuk pemasangan kabel itu juga tidak hanya lewat di udara ya, atas dari darat gitu ya. Nah, ini juga ada pemasangan kabel dari bawah laut. Nah, di tempat saya memang dekat dengan PLTU ya. Jadi nelayan-nelayan tersebut itu mereka melihat sampai ada balon kabel gede-gede sekali di dalam laut. Nah, karena apa? Karena mereka nanti akan mengalirkan dari dengan air sendiri ya, tidak akan membantu. Nggak tahu nantinya kabel tersebut itu dikirim ke wilayah lain maupun ke negara lain. Nah, itu adalah unit khusus zona ekonomi inklusif. Oke, Mbak Sufia mungkin bisa memahami dari itu ya perbatasan laut kita. Jadi diukur dari pangkal laut ya hingga ke dasar laut ya, ke tengah ya. Perhitungannya itu sampai dengan laut bebas ya biasanya. Laut bebas itu biasanya dimiliki oleh internasional. Oke, halo. Mungkin silakan ditanyakan untuk perhitungan dari perbatasan laut ya. Mungkin Mbak Yayen ada tambahan? Oke, tidak ada ya. Sudah tahu ya berarti ya. Nah, kita masuk landas kontinen. Oke, landas kontinen itu adalah daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut teritorial ya, dalam 200 meter ataupun lebih. Jadi setelah tadi ya, laut teritorial selama sejauh 12 mil, terus sedalam 200 meter ataupun lebih itu dinamakan landas kontinen. Berarti setelah jarak dari laut tadi ya, laut teritorial selama 12 mil. Untuk pendalamannya, untuk kedalaman lautnya, laut dan selat itu yang berada pada bagian dalam garis dasar. Jadi sampai tengah laut itu kan hasilnya sangat dalam sekali ya, sampai beberapa meter ya. Dan itu nanti akan menghubungkan pulau-pulau dalam suatu wilayah. Laut dalam hanya dimiliki oleh negara kepulauan. Contohnya seperti negara Indonesia. Karena apa? Kenapa kok salah satunya negara Indonesia? Karena saya ulangi lagi ya, laut terbesar maupun terluas di dunia adalah salah satunya adalah Indonesia. Dan kita yang keenam ya, ada landas benua, di mana landas benua ini adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah laut luar zona ekonomi inklusif ya, yang lebarnya mencapai 200 mil laut di laut bebas. Jadi menghitungnya ini sampai dengan 200 mil laut di laut bebas. Jadi perhitungannya dari zona ekonomi inklusif ya, yang lebarnya mencapai 200 mil laut, jadi pada laut bebas. Jadi laut bebas tadi adalah laut milik internasional ya. Mungkin bukan sebebas-bebas yang kita bisa masuk, itu juga ada perizinannya juga. Nah, tadi adalah wilayah ya. Jadi untuk perbatasan-perbatasannya itu ada dalam secara alami ya. Nah, dari pergunungan, bukit, dan juga yang buatan tadi ya, ada tembok, ada pagar pesawat. Kalau dari laut, di sini ada batas-batas yang sudah diukur karena kita menggunakan ekonomi inklusif ya. Oke.
Ya memang sangat mengerikan apabila bukan manusia saja yang terjun, pesawat yang jatuh pun nantinya tidak bisa dicari lagi ya yang tahun dulu. Itu sangat sulit sekali untuk mencari maupun menyelam ke dalam airnya sampai beberapa ratus meter ya ke dalam. Jadi itu sampai tidak bisa ditemukan untuk kapalnya sendiri. Sangat jauh sekali ya. Oke, kita sudah tahu ya syarat dari negara sendiri untuk menjadi negara itu dari rakyat, wilayah sampai dengan pemerintah yang berdaulat. Oke, untuk syarat yang ketiga tadi ya, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif. Oke, mungkin sudah tahu Mbak Lina. Jadi Indonesia itu menggunakan zona ZEE ya, zona ekonomi eksklusif ya. Oke, benar sekali ya, masuknya ya. Oke, kita masuk pada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tadi adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi dari syarat ini itu salah satu bagian yaitu dari alat pelengkap untuk menjadi satu negara ya. Karena apa? Karena pemerintahan yang berdaulat ini itu berfungsi yaitu memimpin organisasi rakyat maupun negara dalam mencapai tujuan negara. Kalau nantinya tidak ada yang memimpin, apabila setiap rakyat berbicara, itu nantinya tidak akan menjadi satu suara, tapi nanti akan banyak suara yang tidak sependapat kayak gitu ya. Itu adalah pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah sendiri itu ada dua. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, pemerintahan itu ada dua, dalam arti luas dan arti sempit. Mungkin bisa dibantu teman-teman karena ini pelajarannya sudah mengulang ya. Kita mengulang materi kelas 8, kelas 7 nya ada ya. Oke, gimana? Oke, karena teman-teman sudah baca ya, maupun meringkas. Oke. Kalau di sini pemerintah kan dibagi menjadi dua ya, ada pemerintah dalam arti luas dan juga pemerintah dalam arti sempit. Di mana pemerintah dalam arti luas di sini itu adalah untuk menjadi pengurusnya itu adalah keseluruhan dari pusat sampai ke pelosok ya, menjadi pengurus. Jadi adapun pengurus tadi dalam organisasi bagian dan semua jabatannya itu diambil dari pusat sampai dengan ke pelosok. Jadi menyeluruh ya. Jadi yang sering kita dengarkan maupun lihat di sini pemerintahan ataupun gabungan semua badan kenegaraan di sini ya, ada eksklusif, legislatif maupun yudikatif dari pusat hingga daerah. Nah, itu dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit itu kita bisa melogika saja ya. Kalau dari arti luas itu dari ibaratnya untuk penjabat-penjabatnya maupun yang membuat pemerintah, memegang pemerintahnya itu dari pusat sampai ke pelosok. Dan kalau dalam arti sempit di sini, pemerintahan dalam arti sempit di sini ya, itu adalah suatu badan pemimpin yang terdiri atas seseorang maupun beberapa orang yang memiliki peranan yang menentukan dalam pelaksanaan tugas negara. Oke, yang kita ketahui apa salah satu contohnya dari sini adalah presiden, wakil presiden, beserta menteri-menterinya. Yaitu dalam arti
menjadi pemerintah juga bisa dikatakan pemerintah sah dan tidak sah. Nah, apabila dikatakan pemerintah yang sah, apabila pemerintah tersebut diberi wewenang, yaitu yang memberi wewenang adalah rakyat. Karena apa? Rakyat adalah salah satu syarat utama untuk menjadikan suatu negara. Jadi setelah adanya wilayah dan rakyat dan juga pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan tadi juga harus diberi wewenang ya. Yang memberikan wewenang adalah rakyat. Karena apa? Tadi rakyat adalah sebagai pemegang kedaulatan yang berdasarkan undang-undang. Jadi kita tahu ya, untuk memilih presiden maupun wakil presiden kita bisa melakukan secara pemilu. Oke, ini ada pengakuan dari negara lain. Dari 3 kan tadi ada syarat pokoknya ya. Nah, ada satu lagi syarat tambahannya. Itu syarat tambahnya adalah pengakuan dari negara lain. Kenapa ini bisa masuk pada syarat menjadi satu negara? Karena negara akan berdiri apabila negara tersebut nantinya akan bisa bekerja sama dengan negara-negara lain ke internasional gitu ya, bukan nasional untuk tempatnya sendiri, wilayahnya sendiri. Nah, dari salah satu syarat ini tuh sebenarnya bersifat de jure, karena apa? Melibatkan hak-hak kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional. Ya, sini, yaitu sebagai anggota masyarakat internasional. Dari negara Indonesia sendiri ya, itu lahir secara de facto yaitu pada 17 Agustus 45 ya, kita tahu ya, dari Badan BPUPKI ya, dari beberapa sidang BPUPKI ya. Nah, sedangkan pengakuan secara de jure dari Indonesia sendiri itu pada 18 Agustus 45. Tapi kita ini menggunakan pengakuan secara de facto ya. Kita juga kemarin habis memperingati ya, 17 Agustus adalah hari lahirnya Indonesia, kemerdekaan Indonesia ya. Dan juga pada 18 Agustus ya, berapa ya, itu ada pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai presiden yang menjadi Starna ya, yang dipenuhi dari KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, yang membantu memilih di sini sebagai tadi ya, dari lembaga legislatif, DPR maupun parlemen. Dan untuk proklamasi kemerdekaan sendiri itu pada tanggal 17 Agustus tadi ya, oleh Soekarno dan juga Soeharto yang merupakan tonggak sejarah bagi lahirnya negara Indonesia. Jadi untuk menjadi maupun berdirinya suatu negara ini tidak sangat mudah ya untuk menjadi negara yang merdeka, karena kita apa? Karena kita mengalami beberapa permonopolian maupun penjajahan ya pada negara kita. Sampai akhirnya kita bisa bersatu dan berani ya untuk memperjuangkan dan merebut kembali negara kita ya. Sampai saat ini kita masih dikatakan Indonesia yang merdeka, Indonesia yang utuh, walaupun negara kita beberapa wilayah yang makanya belum bisa dipertahankan. Contohnya Malaysia itu dulunya milik Indonesia ya, tapi mereka memilih untuk itu ya, untuk berdiri sendiri menjadi negara Timur Leste. Itu juga baru-baru tahun 2005 ya, copot nggak apa-apa. Yang penting kita itu bisa bersatu ya. Oke, dan juga Mas Dharma,
Sebentar. Biasanya ada paketan datang. Bentar ya. Bentar, ada paketan. Ini. Ini ada ruangan ya, bukan biasa dulu. Ya, ini toh. Ya, ya, pokoknya mama sudah paketannya segini loh. Oke, sebentar ya. Tadi habis ada itu ya. Yang paket habis sulit-sulit. Jadi sampai mana ya? Kayak pengakuan. Ini tadi kecoret ya, ini gimana? Sih. Jadi untuk pengakuan dari negara ya, nah, kita ketahui ya, karena dengan pengakuan negara lain, kita nanti akan menjadikan anggota masyarakat internasional. Jadi negara Indonesia adalah yang berdiri karena adanya rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan juga pengakuan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Supiah ini ya. Oke, independen ya. Independen untuk menurut saya itu adalah kebebasan. Jadi independen itu kebebasan ya, kalau nggak salah. Mereka itu kebebasan kayak berdiri sendiri gitu loh. Iya, kebebasan hak ya. Adalah independen. Ini barusan ditelepon sama bosnya ya. Biarin aja. Ternyata belum sampai. Cuma telepon saja. Oke, kita masuk pada poin bela negara ya. Bela negara di sini adalah sebuah upaya pemerintah untuk mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam usaha menjaga ketertiban umum, keamanan, dan juga pertahanan negara. Nah, yang kita ketahui untuk menjaga ketertiban keamanan itu bisa dilakukan maupun dari kepolisian maupun tadi ya TNI dan juga Polri. Nah, kita juga bisa melakukan bela negara itu dengan melakukan dengan cara seperti ini. Kita itu juga kita belajar di sini itu salah satu bela negara karena apa? Mungkin teman-teman sudah tahu alasannya ya. Karena kalau kita belajar dengan pintar, kita mungkin tidak akan bisa dibodohi orang-orang di sana gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua, kita bisa mengukir prestasi yang nantinya akan mengharumkan nama bangsa. Kayak ini yang di Amerika, yang dulunya itu ya, yang ikut perdagangan manusia ya. Mereka itu berani sekali ya untuk berbicara kepada presiden ya dulunya ya. Kenapa mereka ingin memperjuangkan atas itu ya. Jangan lagi lah adanya satu perdagangan manusia. Nggak tahu ini menjadi jabatannya menjadi apa, saya kurang tahu ya, kurang sering nonton TV ya. Nah, di sini mereka kayaknya sudah pindah ke negara asing juga dan bekerja enak ya di sana kayaknya beliau. Nah, itu salah satunya bisa mengukir prestasi ya.
Oke, untuk bela negara tadi sudah ya, mungkin itu saja. Bela negara itu memang biasanya dipegang oleh aparat Polri maupun TNI karena apa? Untuk mereka adalah yang memegang persenjataan untuk apa ya? Menjaga ketertiban maupun keamanan. Kalau kita sendiri juga bisa melakukan tadi ya, karena kita adalah rakyat, jadi kita juga harus bisa membela maupun mempertahankan negaranya. Tetapi kita jangan menggunakan senjata yang aneh-aneh. Kita bisa melakukan dengan cara belajar bela negara dalam bidang tadi ya, ada bidang sains, ilmu pendidikan, dari keolahragaan, banyak sekali ya, kayak yang terjadi di negara kita, ada bulu tangkis, basket, apa kayak tinju itu ya, apa sih yang namanya panco apa itu ya, ada juga sepak bola, nah itu salah satunya, sehingga bisa mendapatkan medali emas ataupun juara-juara lainnya ya. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa bela negara sangat penting dilakukan. Nah, ada juga dampak negatif dari arus globalisasi ini akan semakin deras masuk ke Indonesia apabila menimbulkan kerawanan sosial, politik, budaya maupun militer. Jadi apabila dampak negatif di sini dari arus globalisasi maupun anak ya, misal dari budaya saja, kalau budayanya kita memiliki budaya, tapi budaya tersebut sudah tidak dijalankan lagi, bisa saja budaya kita itu diambil oleh negara lain, gitu ya. Terus anak-anak sekarang usia masih kecil, mereka tidak mau sekolah. Nah, itu tuh merupakan dampak negatif pada arus globalisasi, persaingan di luar sana ya. Ada juga keinginan dengan industri, yaitu menguasai wilayah Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi negara lain ya, itu masuk ke negara kita, karena apa? Mereka melihat kalau ibaratnya sumber daya alam kita itu sangat tinggi sekali. Mungkin minyak buminya, tidak hanya minyak buminya saja, perikanan, ikannya, dan juga timah itu banyak sekali ya. Apalagi minyak bumi ya, kita itu memang hasilnya itu nggak tahu ya, kita masih dijajah atau gimana, karena memang kita itu punya tapi kita menjual karena kita tidak bisa mengolahnya, menjual ke negara lain dan nantinya kita akan beli gitu. Nah, itu adalah kesalahan terbesar kita. Harusnya ya emang itulah kurangnya ilmu maupun pengetahuan kita. Ada juga perang terbuka dan modern yang mengancam wilayah NKRI. Ada keinginan negara-negara besar yang ingin menguasai wilayah Indonesia yang strategis karena letaknya di persimpangan dua benua, yaitu ada dua samudra juga. Makanya dulu Belanda, Jepang sekali ingin menguasai negara kita ya. Jadi itu adalah beberapa alasan adanya bela negara ya. Jadi mau nggak mau itu kita tetap standby, walaupun saat ini kita belajar santai-santai saja, tapi kita nggak tahu nantinya apabila nanti ada keributan maupun gong dari luar negeri. Teroris juga itu nanti merupakan suatu ancaman kita. Itu adalah bela negara ya. Sedikit ya. Oke, untuk nanti malam tetap ada kelas ya, saya usahakan semoga tetap lancar. Tapi tadi malam saya mencoba di kelas KPJ itu bisa lancar. Semoga di kelas ini bisa lancar juga ya untuk nanti malam. Nggak ada kendala lagi. Saya juga sudah ditelepon sama Bapak Budi ya. Mungkin teman-teman juga sering kan bilang sama Pak Budi, saya di kosong ya. Terus
juga ditegur, tapi mau nggak mau memang saya kesulitan sinyal di sini ya, bukan karena saya tidak mau mengajar, tapi posisi saya tidak pas di sini. Ya, mudah-mudahan lancar. Karena memang kelas ini dari kemarin memang saya kosong ya, makanya siang ini saya bikin kelas pengganti. Tapi malam tetap ada. Mungkin siang minggu depan juga masih ada kelas pengganti ya. Diusahakan teman-teman bisa masuk. Masih ada kelas pengganti ya, karena kita 2 minggu tidak masuk. 2 minggu apa 3 minggu ya kayaknya ya. Itu tidak masuk gimana? Diusahakan ya pada bisa masuk ya, walaupun 1-2 nggak apa-apa, tetap masuk ya. Halo. Bahasa Indonesia nanti malam. Bahasa Indonesianya nanti malam. Oke, untuk jam penggantinya, oke, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Atau gimana? Bahasa Indonesia, nanti malam bahasa Indonesia ya. Karena ini sudah PPKN, bahasa Indonesia belum sama sekali. Oke, nanti malam kita bahasa Indonesia. Jam penggantinya minggu depan siang juga ada bahasa Indonesia ya. Mungkin ada Mbak Rani belum masuk ya, biasanya ada Mbak Rani ya. Mungkin Mbak Yeyen maupun Mbak Sofia ya, yang aktif-aktif. Mungkin bisa dibantu ya. Minggu depan kita masih ada jam pengganti daripada kita kosong. Siang apabila memang bisa masuk, diusahakan masuk. Malam juga kalau saya usahakan masuk juga. Karena mau nggak mau kita mengikuti. Oke, Mbak Yeyen dulu bilang ya, soalnya susah ya mata pelajaran keserapan ya. Oke. Karena memang saya tidak mau buat soal ya waktu itu ya, yang membuat dari sana. Karena saya sedang mengalami sekolah juga KKL. Jadi memang materi yang saya buat dan juga Oke, halo. Oke, ini sudah bisa mendengarkan? Oke, ini nggak dengar ya. Oke, mungkin cukup itu saja ya dari saya. Jadi, hari ini kita membahas tentang bela negara sampai dengan ke pembuatan maupun berdirinya suatu negara sampai dengan syarat-syarat negara ya, yaitu ada rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat sampai dengan tadi ya apa diakui oleh negara lain. Oke, ini gimana ini? Slide-nya ada yang hilang ya? Enggak apa-apa. Ini mungkin teman-teman jam 3 mungkin ada yang mau mengingatkan saya, suruh mengupload gitu ya, karena saya masih di kampus kuliah. Mungkin tolong salah satu dari teman-teman bisa mengingatkan saya, nanti saya upload modulnya, dua-duanya nanti saya upload, dan juga ini, rekaman hari ini. Oke, terima kasih banyak ya. Kita mungkin bahas itu dulu ya. Mungkin minggu depan kita lanjutkan untuk PPKN. Nanti malam jangan lupa ada kelas bahasa Indonesia ya. Mungkin memang saya mulainya antara jam 9 lebih 15 menit kalau nggak jam 9 pas. Oke, di grup kelas ya. Oke. Terima kasih banyak ya untuk siang hari ini teman-teman yang sudah hadir ya. Saya kira tadi saya sampai sendirian di kelas, tapi menit-menit terakhir teman-teman ada yang hadir, nggak apa-apa walaupun nggak rame ya. Semuanya bisa hadir. Jadi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bekerja dan